Agak unik sebenarnya, dalam tanda kutip, intervensi Komnas HAM dalam kasus tes TWK KPK. Kenapa kita kategorikan intervensi walau dalam tanda kutip? KPK hanya menjalankan undang-undang. Logisnya, kelompok pasukan ngeyel KPK ini protesnya ke PT UN. Mengapa ke Komnas HAM? Ya, memang niatnya menyeret dan menjerat seluruh elemen masyarakat dan instansi agar mendapat rasa iba. Sangat wajar Firly CS cuek terhadap pemanggilan Komnas HAM. Memang ini sudah bisa dikategorikan intervensi terhadap kewenangan sebuah instansi dalam pembenahan sistem kepegawaiannya sendiri. Terlepas apapun alasan KPK dalam melakukan tes TWK, entah kinerja, entah wawasan kebangsaan, ya, mengingat KPK adalah instansi milik negara, ataupun alasan lainnya sebagai bagian tes alih status pegawai menjadi ASN. Yang jelas, KPK menjalankan undang-undang. Kalau tidak dijalankan, KPK salah. Mari kita soroti Komnas HAM. Hak asasi adalah hak yang melekat sebagai properti makhluk hidup. Sangat banyak jenis hak asasi. Yang paling mendasar adalah hak hidup. Hak hidup ini tidak tepat diterapkan dalam kasus polemik KPK. Hak mendapatkan pekerjaan juga kurang tepat diterapkan karena tidak ada orang di KPK yang ingin memecat karyawan. Sebagai catatan, pasukan ngeyel KPK ini mengklaim diri mereka adalah para pakar. Sebagai pakar, tentu tidak sulit mendapat pekerjaan pengganti. Sekali lagi, sebagai institusi milik negara, KPK berhak dan berkewajiban menjalankan seluruh tugas berdasarkan identitas negara. Tak seorang pun yang bisa mengabaikan ini. Bila ada yang melenceng, KPK berkewajiban untuk membenahi, apalagi memiliki dasar hukum sebuah undang-undang. Karena inilah KPK menjalankan tes TWK. Apakah hak asasi bisa diterapkan dalam kasus tes TWK ini? Jawabannya sangat jelas, bisa. Hak asasi dapat diterapkan di semua lini kehidupan dengan melihat apakah ada unsur HAM yang dilanggar. Oleh karena itulah, orang-orang di Komnas HAM harus terdiri dari orang-orang yang cerdas untuk menilai situasionalnya. Jangan terdiri dari manusia-manusia lebay. Dalam hal ini, Komnas HAM dapat melihat yang pertama, apakah semua peserta mendapat kesempatan dan hak yang sama dalam mengikuti tes TWK? Yang kedua, apakah semua peserta memperoleh perlakuan yang sama ketika menjalani tes? Yang ketiga, apakah semua peserta memperoleh hasil tes masing-masing? Dan banyak pertanyaan bisa dibuat dengan melihat proses tes. Hanya di proses tes, tidak yang lain-lain. Karena KPK hanya menjalankan undang-undang. Bila semua pertanyaan di atas jawabannya adalah iya, sudah cukup info yang diperlukan Komnas HAM. Mengapa demikian? Sangat jelas. Sekali lagi, KPK hanya menjalankan undang-undang. Jadi, yang bisa disorot oleh Komnas HAM hanya sebatas pelaksanaan tes. Kalau Komnas HAM kurang kerjaan
mereka dapat memeriksa seluruh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Bagaimana perusahaan berusaha memperbaiki kinerja perusahaan dengan melakukan tes internal untuk menjamin mutu perusahaan. Apakah ada karyawan yang dipecat oleh para perusahaan tersebut? Sangat banyak. Sekali lagi, KPK adalah instansi milik negara. Harus mencirikan negara Republik Indonesia. Ideologi negara rusak. Tidak ada lagi Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan founding father negara ini. KPK bubar, dapat didirikan lagi badan yang serupa. Ideologi bukan sesuatu yang dapat dibuat permainan dan dianggap sepele. Itulah identitas bangsa Indonesia karena berakar dari budaya lokal Indonesia. Bukan seperti pakaian yang dapat diganti-ganti. Ya, sebagai contoh, pakaian adat diganti menjadi long dress. Hidup adalah pilihan-pilihan. Kalau tidak cocok dengan budaya Indonesia, silakan pindah ke negeri di mana kalangan prianya memakai long dress. Jangan rusak Indonesiaku. Salam, majulah Indonesia.